Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Nanti pada saat perjamuan kudus, mohon dengan teratur untuk maju mulai dari baris pertama, bangku yang pertama, lalu ke depan. Baru jangan langsung balik, tetapi melingkar baliknya ya, satu persatu supaya urut. Jadi mulai dari depan ke depan, setelah baris pertama yang terakhir di sini, baru yang kedua, baris kedua yang ujung. Seperti itu sampai membentuk seperti ini. Ini ya, agar teratur, tertib, dan seterusnya. Demikian juga yang pada ujung-ujung seperti ini, ngikutin aja arus yang ada ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, mohon nanti jadi berputar. Jadi dari tempat duduk ke depan, lalu ke nyamping ini ya. Mohon jaga jarak dan tetap teratur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Warta lisan hari ini Minggu 17 April 2022 adalah sebagai berikut. 1. Rapat pleno Majelis Jemaat. Rapat pleno Majelis Jemaat akan diadakan hari Minggu 24 April 2022 pukul 10 di GSG. Apabila ada usul dan saran dari jemaat dapat disampaikan secara tertulis. 2. Atestasi keluar. Telah pindah dengan surat atestasi keluar ke GKJ Merdeka Bandung atas diri Bapak Rudi Hernanto dan Ibu Esti Ratnawati. Semoga Tuhan memberkati di tempat berjemaat yang baru. 3. Pendaftaran baptisan kudus anak. Bagi bapak dan ibu yang ingin membaptiskan putra atau putrinya dalam baptisan kudus anak,
usia di bawah 15 tahun dapat mendaftar di kantor gereja. Paling lambat Minggu 24 April 2022. Perjamuan Kudus. Hari ini kita akan menerima pelayanan perjamuan Kudus Paskah oleh Pendeta Denny Setiawan. Jemaat dimohon mempersiapkan diri. Selama ibadah berlangsung, jemaat diharap tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian warta lisan hari ini, dan ibadah Minggu Paskah ini akan dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamulah aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Marilah kita mengagungkan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kuasa itu. Kebaktian Minggu Paskah ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kristus sudah bangkit, Ia memberkati saudara. Benar, Kristus bangkit dan memberkati saudara juga. Silakan duduk. Yang bangkit menghadirkan kehidupan. Kristus bangkit, umat memiliki harapan. Jagat dipulihkan dan semesta tersembuhkan. Kristus muncul, umat berkumpul. Dunia tertebus, ciptaan baru muncul. Dalam Kristus ada taman sorgawi. Dalam kehidupannya ada belas kasihnya. Dalam kematiannya ada damainya. Dalam kebangkitannya ada keselamatannya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus.
dengan harga yang mahal dan mustahil dibayar lunas. Sambutlah kebangkitannya yang memberi harapan, maka kau takkan kekurangan makan dan pakaian. Sebab Ia yang bangkit menghadirkan kehidupan, menganugerahkan berkat, hikmat, dan kepandaian. Kepada yang beriman, Ia pun berjanji, dan percayalah, Ia pasti akan menepati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jemaat dipersilakan menaikkan doa pribadi terlebih dahulu. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami tidak menghadirkan kehidupan di tengah keluarga dan lingkungan kami. Padahal kami dihidupkan oleh kasih-Mu, agar kami pun menghadirkannya bagi sesama kami. Layakkan kami dan ubahlah
seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Injil Lukas 24 ayat 36 yang berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan KJ 188, baitnya yang pertama dan keempat, Kristus bangkit, soraklah. Bersyukur
silakan duduk. Mari Ibu Bapak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar ketika kami boleh menghayati kebangkitan Kristus, kami juga dimampukan untuk bangkit dari keterpurukan kami, bangkit dari segala masalah yang sedang menghimpit kami. Biarlah firman-Mu juga yang akan menerangi pikiran, hati, hidup, dan jiwa kami, agar kami boleh keluar dari berbagai masalah yang sedang kami hadapi. Sungguh kami lemah dan terbatas. Biarlah Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu memimpin kami semua. Terkhusus hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk kami semua. Bersabdalah, berfirmanlah, berkaryalah atas kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu. Gimana rasanya senang bisa berkumpul di Paskah hari ini? Bingung atau terheran-heran? Bagi saya pribadi, ini merupakan kebangkitan gereja juga. Bukan hanya kebangkitan Yesus, kebangkitan gereja atas kelemahannya yang selama ini dirongrong oleh pandemi,
yang selama ini direnggut oleh COVID-19 sehingga kita mengurungkan diri. Tetapi tentu dengan hikmat Tuhan, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tetapi ini merupakan suasana, situasi yang menyukacitakan kita semua, di mana kita bisa berkumpul di minggu-minggu ini merayakan Jumat Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Minggu Paskah. Tentu dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu mari kita juga boleh mengumandangkan ini, semangat ini di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa kebangkitan Tuhan, kita mau menyemangati juga mereka-mereka yang tersisih, tersingkir, dan terbelenggu oleh banyak perkara-perkara, masalah-masalah yang sedang dihadapi. Mari kita hayati bahwa kita telah dibebaskan dari segala sesuatu yang menghimpit, membelenggu kita. Dan oleh karenanya itu, serukanlah, siarkanlah, wartakanlah semangat ini melalui kata dan perbuatan kita yang juga menyemangati mereka-mereka tersebut. Selamat Paskah untuk kita semua, dan yang terutama, selamat untuk para perempuan-perempuan. Karena dari merekalah yang pertama mendapatkan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Merekalah yang ditemui oleh 2 orang. Yang memang dalam Injil tidak disebut sebagai malaikat, tetapi 2 orang yang berkilau-kilauan. Artinya 2 orang yang diutus oleh Yang Maha Kudus menyampaikan berita ini. Selamat untuk perempuan-perempuan. Selamat untuk para wanita yang bahkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, para laki-laki meragukan omongannya, meragukan kesaksiannya. Tetapi Tuhan berkenan memulihkan dan mengangkat derajat perempuan yang selama ini di dalam dunia patriarkal, di dunia patriarki, golongan nomor 2. Dan bahkan dalam golongan patriarkal yang mainstream, perempuan bagaikan barang yang bisa ditukar dengan mahar, kerbau, kambing, babi. Tetapi disinilah kebangkitan Kristus mengangkat derajat para perempuan. Hai para laki-laki, hormatilah para perempuan yang karena kuasa kebangkitannya ia menjadi sama seperti kita dan memulihkan kembali citranya seperti pada saat Taman Eden, di mana laki-laki dan perempuan bersama di Taman Eden. Bahkan sang laki-laki mengatakan, inilah tulangku, inilah rusukku, inilah pendampingku. Bukan karena diperintah Allah, tetapi karena laki-laki itu sadar bahwa siapa yang ada di sampingnya. Tanpa perintah Allah pun, bagi seorang laki-laki yang menghayati akan Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan dia, Allah yang membuatnya sama seperti dia, maka laki-laki itu harus menghargai perempuan. Selamat para perempuan, karena kuasa kebangkitan telah memulihkan status Anda. Jadi kalau ada laki-laki Kristen merendahkan perempuan Kristen, dia tidak paham arti kuasa kebangkitan Kristus. Ia tidak mengerti makna kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu bertobatlah laki-laki yang demikian.
Yang kedua, selamat untuk engkau yang saat ini mungkin sedang dirundung dalam kesedihan. Karena Tuhan telah menepati janjinya. Karena Tuhan telah menggenapi janjinya. Mungkin saat ini kita tidak melihat apa yang telah Tuhan janjikan. Tetapi seandainya kita dalam bayangan kita, dalam ilustrasi ini, jika ada seorang pengusaha hebat, Bapak Ibu, dan ia terkenal orang yang menepati janji, lalu tiba-tiba Bapak Ibu dan saudara lagi punya gawe, pengen mengusahakan sesuatu, pengen bikin perusahaan, dan dia datang, oke, akan saya bantu. Kira-kira Bapak Ibu akan percaya atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu akan semangat atau tidak? Jika itu seorang pengusaha, jika itu seorang manusia saja yang bisa memberikan janji dan menepatinya, apalagi ini Allah yang telah menciptakan kita, dan Ia yang setia akan senantiasa menepati janjinya. Selamat untuk engkau yang saat ini sedang bergumul, karena hari ini kuasa kebangkitan akan memampukan engkau lepas dari pergumulan itu. Dan yang ketiga, selamat untuk kita semua. Mari kita rayakan kuasa kebangkitan ini. Mari kita hidupi kuasa kebangkitan ini. Karena di dalam kuasa kebangkitan ini banyak sekali kemenangan-kemenangan yang akan kita peroleh ketika kita mau benar-benar menghidupi arti penebusan karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita wartakan. Kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Banyak saksi telah memberitakannya. Dari generasi ke generasi. Kita pun mendapatkannya dari generasi ke generasi. Saatnya, generasi saat ini, saatnya kita yang masih hidup mewartakan melalui tutur kata dan perbuatan kita yang juga menghidupkan orang lain. Memberikan harapan agar mereka dapat memperoleh kemenangan hidup sejati di dalam Kristus. Mari wartakan kebangkitan Kristus. Mari rasakan dan alami kuasa Kristus. Biarlah kita boleh menjadi saksinya di tengah dunia ini. Mari kita berefleksi dari puisi ini. Kristus bangkit, manusia mengkristus. Hai umat, bersoraklah, Kristus bangkit, haleluya. Hai dunia, serukanlah, mulia, mulia, mulia namanya. Sebab hari ini penebusmu telah bangkit. Maut, di manakah sengatmu yang sakit? Kau telah kalah dan lari terbirit-birit. Kristus menang dalam pertarungan sengit. Kematian telah ditelan oleh kehidupan. Kristus bangkit mulia, semesta dipulihkan. Dalam Kristus sempurnalah keselamatan. Manusia mengkristus jagat terbarukan. Bangkit sebagai pembebas yang tertindas, hidup sebagai pelipur yang berduka. Rindukah engkau menjadi yang terbebas? Maukah umat mengkristus dan mewarta? Ia bangkit meninggalkan kubur kosong.
Hendakkah menambal hati yang bolong? Ia bangkit melepaskan belenggu dosa. Hendakkah tahir jiwa-jiwa yang bernoda? Kubur tak lagi jadi tempat menakutkan. Kuasanya telah dilucuti dan dilenyapkan. Segala sesuatu sudah selesai. Semua nubuat telah digenapi. Yang lemah dan tersisih kini pulih, yang jauh dan merana kini sembuh. Kehidupan menjadi baru dan indah. Engkau yang beriman, terimalah. Mari kawan, beritakanlah, Kristus bangkit. Warta kemenangan dari Allah yang Maha Kasih. Bersama Dia yang menang, hidup dan bangkit, wujudkan Taman Eden bagi siapapun yang tersisih. Jangan takut dan gentar. Ingatlah janjinya yang pasti tergenapi. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kristus bangkit, manusia mengkristus. Wartakanlah kuasa kebangkitannya kepada siapapun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Persembahan pujian dari Ibu Nika Maria.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai dengan 17 April. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu menguasai kami, membuat kami tercerahkan, dihidupi, dan juga menjalani segala tantangan ini dengan kuasa-Mu dan dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan cinta-Mu yang besar, agar kami pun boleh membagikannya kepada siapapun yang Tuhan perjumpakan kepada kami. Kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong agar bangsa dan negara kami boleh pulih dari persoalan yang sedang dihadapi. Kami berdoa juga untuk dunia ini. Biarlah pertikaian yang sedang terjadi, peperangan yang sedang terjadi, boleh berhenti, dan negara-negara yang bertikai boleh berdamai. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah ketika merayakan Paskah, umat-Mu boleh disapa oleh kuasa-Mu dan juga dimampukan untuk bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Berkati para pelayan gereja, pemimpin-pemimpin gereja, para aktivis, agar mereka pun boleh menjadi teladan iman bagi umat. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Pastur Bandung. Biarlah Tuhan juga berkati agar setiap upaya persekutuan, pelayanan, dan kesaksian boleh terus menumbuhkan iman dan membuat umat-Mu berbuah di tengah segala situasi yang ada. Kami berdoa ketika kami menghayati, mengikuti perjamuan kudus-Mu hari ini, kami juga dimampukan untuk menjadi seperti Kristus di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah kuasa-Mu juga yang menyemangati mereka. Kuasa-Mu juga yang memulihkan dan menyempurnakan upaya-upaya medis yang dilakukan. Kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang kekurangan dan yang berduka. Kiranya Tuhan hibur, kiranya Tuhan cukupkan mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka memperoleh harapan untuk menjalani masa depan dengan lebih baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah juga hikmat, kasih, dan kemurahan Tuhan, sehingga mereka pun boleh mengalami, merasakan, dan juga membagikannya.
kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu memenangkan kami di setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Di dalam Kristus yang bangkit kami percaya dan beriman. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seraya membawa persembahan kita baik melalui transfer maupun melalui tempat persembahan yang telah disediakan di ruang ibadah dengan menjaga jarak, kita menyanyikan PKJ 146, baitnya yang pertama dan ketiga, bawa persembahanmu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu membawa apa yang ada pada kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan untuk kami. Namun terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita ini ya Tuhan. Berkati dan sertai tangan-tangan yang akan menggunakannya. Kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami mau hidup dalam semangat kebangkitan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau membangkitkan semangat kehidupan bagi dunia. Terangilah dunia dengan semangat kehidupan agar damai sejahtera hadir di bumi. Berjuanglah dalam semangat iman dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan yang menghidupkan memberi semangat kehidupan bagimu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan memberikan keberanian untuk terus melangkah. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib mendorong karya kasih-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberi semangat yang mengubah hidup-Mu. Selamat hari Minggu saudara-saudara sekalian, salam sehat selalu. Terima kasih sudah melakukan pendaftaran secara online dan melakukan protokol kesehatan dengan baik selama kebaktian berlangsung dan juga di lingkungan GKI Pasteur. Majelis Jumat mengundang kembali saudara-saudara untuk hadir di ruangan ini minggu depan dengan cara mendaftarkan diri melalui form pendaftaran yang dibagikan melalui WhatsApp group. Silakan untuk meninggalkan ruangan ini dan jangan lupa melakukan check out pada aplikasi Peduli Lindungi dan tetap melakukan prokes di tempat publik. Sehat selalu, sampai jumpa, Tuhan berkati. Bagi para jemaat dapat keluar melalui pintu samping karena ada nasi box yang kami berikan sebagai perjamuan kasih untuk hari Minggu Paskah ini. Terima kasih.